mohon izin untuk bertanya. Dari penjelasan tadi ada dua yang menggelitik ini. Pertama tentang kita saat di kandungan, kita tidak tahu di lingkungan mana kita dilahirkan. Ini kaitannya dengan keberagaman, Bu ya. Saya kebetulan lahir di Kebulen dari orang tua yang beragama Islam. Ada teman-teman kita juga di luar sana yang lahir dari keluarga yang tidak beragama Islam. Dari penjelasan tadi bahwa kaitan dengan Bismillah, mereka juga mengaku kepada Tuhan mereka. Kita mengaku dengan Tuhan, artinya mengaku kepada kekuatan Tuhan, ada Tuhan. Nah kemudian yang saya tanyakan, Gusti Allah ku ngaku beli ning sejene wong Islam ku intinya mengkonon, Bu ya, tentang keberagaman. Yang kedua tadi tentang ilmu ya, bahwa orang, saya pernah dengar ya, orang yang berilmu kan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Dari penjelasan Buya tadi ada yang saya ingin tanyakan. Ada seorang ulama besar yang membaca bismillahnya fasih, tapi katakanlah dari kita basah. Anak mangkadim sing maca bismillah ora fasih tapi mandi. Ini yang saya tanyakan, di mana kedudukan ilmu itu, apakah dari ketinggian ilmunya atau dari kekuatan hatinya? Itu saja yang ingin saya tanyakan, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti dua pertanyaan ya. Saya jawab yang kedua aja dulu. Sesungguhnya ilmu sendiri, keimanan sendiri, dua hal yang berbeda. Tidak mesti orang yang berilmu itu beriman, tidak mesti orang yang beriman itu berilmu. Artinya keimanan orang yang tidak berilmu ya diakui Tuhan, dia beriman tanpa ilmu, buta huruf, tukang macul, tukang beca, dia beriman kok. Dengan apa? Dengan kemampuan logika dia. Yang penting Tuhan ada yang menciptakan alam semesta ini, selesai. Ya kan? Hanya saja ketika iman dan ilmu bertemu pada seseorang, itulah yang menyebabkan bahwa level-level orang itu menjadi berbeda-beda berdasarkan keilmuannya. Artinya ketika orang sudah beriman dan berilmu, semakin tinggi ilmunya, maka tingkat keimanan mereka juga semakin tinggi dengan keilmuannya itu. Ya, jadi makanya yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat, berderajat-derajat, derajatnya berbeda. Semakin tinggi ilmunya, ya imannya semakin kokoh karena dia punya argumentasi, punya alasan, ya sangat rasional yang tidak bisa digoyahkan lagi, ya kan? Nah, tetapi orang yang tidak berilmu juga beriman juga dan sah imannya, ya. Yang penting asal dengan bukti global sajalah, bukti global bahwa ada langit, ada bumi, itu pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu ada sendiri kecuali ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu ada kecuali ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah itulah Tuhan kita yang menciptakan. Itu sudah cukup selesai, sudah sah dia keimanannya. Ya kan begitu. Nah kalau dia ahli fisika nuklir, ahli fisika partikel, ahli astronomi, ya lebih hebat lagi. Begini saja, seorang dokter ahli gizi
spesialis gizi makan apel, Man Kadim juga makan apel, sama-sama menikmatinya kok. Man Kadim juga mana enak, alhamdulillah ya, enak dia rasa manisnya, rasa. Dokter juga sama, hanya kualitas menikmatinya berbeda karena dokter spesialis gizi dia paham di dalam apel vitamin apa yang terkandung di dalamnya, manfaatnya apa untuk tubuh kita. Itu kualitas nikmatnya berbeda dong, paham nggak? Dengan kesadaran itu menimbulkan kualitas semakin berbeda. Istrimu cantik tapi kau peluk dalam kegelapan, ning petang-petang ya pada baik. Belesa karo ayung petang-petang pada. Paham nggak? Ya itu. Nah, di ruangan yang terang benderang akan berbeda kualitasnya dengan yang remang-remang. Kalau istrimu cantik sekali, yang terang sekalian biar kamu bisa menikmatinya. Bakas yang sedang-sedang remang-remang aja dah. Ya kan begitu, logis kan? Ya itu, jadi pengetahuan meningkatkan keimanan seperti itu. Itulah kira-kira. Jangan kecil hati bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa belum pernah pesantren, nggak hafal Quran, nggak kecil hati. Allah tahu keimananmu kok. Iya, malah kadang-kadang justru yang berani berkorban tukang beca daripada profesor doktor ahli hukum di negeri ini, ya berkorban untuk negeri ini biar lebih nasionalis kok daripada profesor doktor ahli hukum. Paham nggak? Betul nggak? Yang ditembakin Belanda itu kan orang-orang bodoh, orang-orang kampung. Iya. Orang pintarnya pada ngumpet. Terjadi kan. Jadi nasionalisme juga tidak ditentukan oleh cinta tanah air, juga tidak ditentukan dengan keilmuan kok. Merasa aku lahir di sini, makan di sini, berak di sini, mati juga dikubur di sini. Kenapa aku tidak mencintai negeri ini? Itu saja persoalannya. Ya, dan demikian juga halnya orang yang beriman kepada Allah. Ya, satu contoh seperti Bilal, bisa apa sih? Buta huruf. Tapi oleh Nabi Muhammad juga dipakainya tukang azan karena suaranya enak. Itu aja kok. Dia digebukin, disiksa, suruh murtad, tetap dia nggak mau kok. Ya, ditindihin, batu segede gajah, dijemur di tengah padang pasir, tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Tidak diragukan keimanan Bilal kan. Abu Sufyan yang pinter malah sebaliknya, itu semacam itu. Jadi saya kira itulah yang jadi persoalan. Kemudian apakah Tuhan mengakui? Begini persoalannya, Tuhan membuat manusia kulitnya berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang sawo mateng, betul nggak? Bahasa ya Indonesia aja udah ratusan bahasa, apalagi sedunia. Jadi dibuat orang warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda, pikiran berbeda-beda, ideologi berbeda-beda. Itu sengaja dibuat oleh Allah. Orang Islam yang buat siapa? Orang Nasrani yang buat siapa? Orang Yahudi buat siapa? Ya sudah selesai terus. Memangnya ada Tuhan lain gitu? Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita ini satu kok. Sang pencipta alam semesta ini. Adapun otak itu bermacam-macam otaknya, ya kan gitu. Itu sesuai dengan kemampuan orang berpikir mencari Tuhan. Ada yang ketemunya bintang, ya nyembah bintang. Yang ketemunya api, yang nyembah api. Yang ketemunya Nabi Ibrahim juga sama, melihat matahari. Nah, jangan-jangan ini Tuhannya, kata Nabi Ibrahim.
Tetapi ketika tenggelam, lah masa Tuhan tenggelam? Falamma afilat qala inni la uhibbul afilin, semacam itu. Nah, suku bangsa, bahasa, agama dan sebagainya, ini semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi kalau Anda tidak terima dengan perbedaan-perbedaan ini, berarti Anda tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Jadi misalnya kudu gawe siji bae kono belum disejen kono. Jadi Allah harus bikin hidungnya sempuk semua gitu. Yang mancung nggak ada boleh gitu. Lah yang enggak juga. Nih, pabrik yang menghasilkan mobil bermacam-macam kan lebih hebat daripada pabrik yang menghasilkan satu mobil. Orang yang hanya bisa bikin kue bolu-bolu, apa bola-bola apa namanya, yang bundar tuh, iya dong-dogan, itu aja. Ada yang bisa bikin blengop aja, blengop, bikinnya serabi aja, bikin black forest nggak bisa, bikin martabak nggak bisa. Nah kalau orang semua bisa bikin, lah hebat. Nah Allah sedang menunjukkan kehebatannya. Ya sudah, biar apa? Buat nyenang-nyenang kamu juga. Kalau banyak ragamnya, banyak variasinya, itu kan kita menjadi semakin senang hidup ini. Ya kalau Anda datang ke kebun binatang, udah bayarnya mahal, di dalamnya kunyuk semua. Enak nggak? Ya iya, anak kunyuk, anak ketek, anak cemerah. Semacam itu. Jadi untuk kita juga. Nah lalu Tuhan mempertahankan akan keragaman ini dipertahankan. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, laula daf'allahin nasa ba'dahum 'ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid allati yudhkaru fiha ismullah katsira. Kalau bukan karena dibela oleh Allah antara sebagian manusia dengan sebagiannya, kalau bukan dibela oleh Allah, Allah ini juga dibela, ini juga dibela, semuanya dibela oleh Allah. Lahuddimat sawami'u, pasti sinagog itu akan hancur. Wabiyaun, dan kelenteng-kelenteng, sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja. Solawat itu gereja. Wa masajidu, dan masjid-masjid akan hancur semuanya, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Di mana di tempat ibadah di situ disebut nama Allah. Jadi semuanya dibela. Islam dibela. Kenapa tidak? Mari kita perhatikan seperti apa Tuhan membela orang Islam. Teknologi ada di barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka. Politik mereka. Militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromot, goblok, bodoh. Mereka bisa menghancurkan kamu. Percaya, tinggal pencet tombol saja, habis kamu. Oleh Allah dibela, kamu dibela oleh Allah nih. Dikasih kekuatan, ya, dengan petrodolar, dengan emas hitam, minyaknya, supaya kamu tidak dimusnahkan oleh mereka, diberi kekuatan ekonomi. Kalau sudah nggak punya apa, gampang ngancurin kamu. Kadang-kadang aku kerupuk nih, kerkes, peraga. Ya, mereka punya senjata nuklir segala macam, habis lah. Ya, tapi dibela oleh Allah. Dikasih minyak berlimpah ruah buat makan kamu. Ini bukan secara kebetulan. Yuk kita hitung.
Dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, Tunisia, sampai Syria, sampai Turki, sampai Saudi Arabia, ya kan, sampai negara Emirat, Irak, Kuwait, segala macam. Minyak yang sampai begitu ke India nggak ada, Myanmar nggak ada, ke Indonesia ada, Malaysia ada, Filipina nggak ada, Singapura nggak ada, Brunei ada. Apa kebetulan? Coba perhatikan, kebetulan nggak? Ya enggak ada. Iya, kurang perhatian kamunya sih. Ini semua dibela, itu semuanya dibela, semuanya makhluknya Allah dibela. Makanya sudahlah, nggak usah bertengkar. Dah kata Allah, sesungguhnya innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku, sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Majusi, orang musyrik, itu semuanya nanti yang menentukan siapa yang selamat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang menentukan di hari kiamat. Anda nggak usah mengklaim paling benar sendiri, yang lain salah, hanya Anda yang masuk surga, yang lain tidak boleh masuk surga. Memangnya surganya siapa? Surga milik Tuhan kok. Innallaha yakhtassu bi rahmatihi. Kita serahkan kepada Allah semuanya, yang menentukan adalah Allah. Nanti di penghujungnya di akhirat, Allah punya kekuasaan mutlak untuk mengampuni siapapun. Allah punya kekuasaan mutlak untuk menghukum siapapun. Ya, jangan kau habiskan waktumu. Silahkan kita berlomba untuk berbuat kebaikan dengan tidak usah menyalah-nyalakan siapapun. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah iku yafsilu, memutuskan, ya, bainahum, beda pendapat di antara mereka. Kapan? Yaumal qiyamah. Selesai kan? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara dan sebagainya, ya, itu la khaufun alaihim wal hum yahzanun. Enggak usah takut. Man amana billah wa al-yawmil akhir wa amila salihah falhum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu aja persoalannya kok. Jadi lalu apakah, saya mau bertanya, apakah Islammu akan menjadi hebat ketika engkau rajin membenci orang lain? Enggak juga. Betul enggak? Nah sekarang, kalau ada orang susah agamanya Nasrani, Anda bantu enggak? Atau karena orang kafir gitu, biar aja, nggak ada pahalanya gitu? Malu dong. Aceh kena tsunami, orang Jepang bantu, orang Amerika bantu, Australia bantu. Kalau Australia kena tsunami, kamu bantu nggak? Enggak, karena orang kafir gitu. Ini jadi persoalan. Jadi artinya beginilah, kalau engkau punya istri cantik, ya, yakin istriku cantik, ya silahkan Anda sanjung istrimu, sayangilah istrimu, hormatilah istrimu. Betul enggak? Silahkan. Tapi jangan menjelek-jelekan istri saya yang tidak cantik. Sambil apa? Buya marabin blesak kan kecil. Nah, kita juga sama. Kita nggak usah menghinakan keyakinan orang lain. Yang orang nggak yakin sih gimana? Orang itu tidak meyakini Nabi Muhammad Rasulullah, terus mau dibunuh gitu. Nah ini yang sering muncul dalilnya umirtu an uqatilan nas itu. Sepertinya kita punya otoritas bisa memaksa orang suruh baca
La ilaha illallah. Mana mungkin Allah membenarkan agresor menyerang negara orang lain. Nah, inilah persoalannya. Jadi yuk kita sebagai muslim, ayo kita sanjung agama kita, kita amalkan agama kita dengan tidak usah menyalah-nyalakan, menghina agama lain. Betul enggak? Nah, kalau kita menghina agama lain, nanti mereka menghina agama kita juga. Jadi menghina agama orang lain sama dengan engkau menghina agamamu sendiri. Kan berbalik nanti hanya kan gitu. Betul enggak? Ya iya, udah aja. Kita hormati saja. Ya, yuk kita berpacu dalam kebaikan-kebaikan. Berdakwah itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan pentungan dong. Betul enggak? Ini seperti majelis zikir wamimah. Nah, kita berdakwah dengan kebaikan. Orang datang sini dikasih jeruk sama madu, kasih kue, iya kan? Kalau jauhnya bawa pentungan ya pada bubar. Kan gitu kira-kira. Jadi artinya Anda boleh meyakini agama saya adalah agama Islam dan agama ini agama yang benar. Silakan yakinilah, silakan amalkanlah dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak usah menyalah-nyalakan agama orang lain. Itu aja kok. Gatel. Gitu aja kok. Ya, kita menghormati tangga, menghormati pekerjaannya, menghormati istrinya, anaknya, pekerjaannya. Kita hormati aja, apa salahnya sih? Kan seperti itu. Saya kira bahwa semua adalah desain Allah semuanya. Ya, dan Anda mesti tahu bahwa umat Islam di dunia ini sampai hari ini tetap menjadi kelompok minoritas. 8 miliar penduduk dunia, umat Islamnya hanya 1,5 miliar. Apalagi kalau Syiahnya tidak diakui Islam, ya makin minor lagi. Ya, nanti apa lagi? Kalau apa lagi? LDI bukan Islam lagi. Persis bukan Islam lagi. Sih gimana lagi? Ya udahlah. Jadi gini. Selanjutnya adalah satu yang perlu kita bangun dalam diri kita. Kita harus melihat bahwa pluralitas ini adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Percuma Anda ingin menyeragamkan dunia ini. Itu sunatullahnya tidak seperti itu. Boleh saya berhipotesa. Andaikan semua agama dihabisin semua. Oke? Tinggal satu di dunia agama, Islam. Di dalamnya ada mazhab-mazhab. Banyak mazhab. Dihabisin semua. Tinggal mazhab Syafi'i saja. Setelah itu berpecah lagi enggak? Ada kelompok Zamakhsyari, ada kelompok Nawawi, kelompok Ibnu Hajar. Ada salaf, ada khalaf. Udah. Sekarang kino-kinonya dihabisin tinggal satu. Berbeda lagi enggak? Ormas-ormas Islam dibubarin semua, ya Muhammadiyah, ya Persis, LDI, tinggal NU saja. Salam dunia nih NU semua. Terus berpisah lagi enggak? Berbeda lagi enggak? Sampai kapan? Selama di dunia pluralitas adalah keniscayaan. Oleh karena itu kita terima saja dengan kebesaran hati. Terima kasih, itu aja. Demikian tadi penjelasan dari Buya. Masih ada waktu, Bu ya, untuk bertanya? Cukup? Cukup ya. Cukup ya.